Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang penghasilan Nabi Muhammad, ada dua sumber utama yang paling sering disebut dalam literatur sejarah Islam: perdagangan dan hasil perang. Pertama, soal perdagangan. Sebelum menjadi nabi, Muhammad dikenal sebagai pedagang yang bekerja membawa barang dagangan milik Khadijah. Ia ikut dalam sistem ekonomi Arab saat itu, berbasis kafilah, perjalanan jauh, dan kepercayaan. Reputasinya bahkan dikenal dengan gelar Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Jadi secara historis, fase awal kehidupannya memang ditopang oleh aktivitas dagang. Kedua, setelah masuk fase kenabian, terutama di Madinah, di sini muncul yang sering jadi bahan diskusi: harta dari konflik, atau dalam istilah Islam disebut ghanimah dan fai. Ini adalah harta yang diperoleh dari peperangan seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Dalam sistem itu, harta rampasan tidak diambil pribadi sepenuhnya. Ada pembagian yang diatur. Sebagian untuk pasukan, sebagian untuk kepentingan sosial, dan sebagian menjadi hak pemimpin, termasuk Nabi. Ini bukan sistem unik Muhammad, tapi praktek umum dalam budaya perang saat itu. Selain itu, ada juga pemasukan dari zakat, sedekah, dan hadiah. Namun menariknya, dalam beberapa riwayat, Nabi disebut tidak mengambil zakat untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk distribusi sosial. Apakah ini berarti Nabi mencari keuntungan dari agama? Secara historis, iya. Ada sumber daya yang masuk melalui struktur kekuasaan dan konflik. Tapi di sisi lain, banyak riwayat juga menggambarkan gaya hidupnya yang relatif sederhana, bahkan sering kekurangan. Muhammad bukan hanya figur spiritual, tapi juga pemimpin politik dan militer di konteks zamannya. Dan sebagai pemimpin, ia berada dalam sistem ekonomi yang melibatkan perdagangan, distribusi harta, dan konsekuensi dari konflik. Apakah itu problematis atau tidak? Tergantung sudut pandang yang kita pakai. Karena memahami sejarah seringkali tidak nyaman, tapi justru disitulah kejujuran dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.